Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bake, kami sukses, Anda pasti sukses. Good job. Baik sahabat hebat, kali ini saya akan berbagi ini ya, soal-soal P3K. Yang soal ini adalah resmi saya ambil sumbernya dari Info Aparatur Sipil Negara. Di sini kita bersama-sama ya akan mencoba untuk membahas soal-soal dari jurnal kompas.com yang ditulis oleh calon pegawai. Langsung saja ya sahabat hebat pada soal yang pertama. Oh, come on. Lanjut, kita mulai saja. Kita mulai saja pada soal yang pertama. Kebudayaan rohaniah atau imaterial kultural meliputi. Kalau imaterial itu berarti yang non materi ya, yang berarti yang abstrak. Kalau material itu adalah yang konkret. Nah, di sini berarti apakah A. cipta dan karsa, B. rasa dan karya, C. karya dan karsa, D. karya dan cipta, E. cipta dan rasa. Nah, di sini karena ini imaterial kultural ya, kebudayaan imaterial yang non material, yaitu berarti cipta dan rasa ya jawabannya ya sahabat hebat. Sebelumnya coba kita analisis dulu sih cipta dan rasa. Cipta, kalau cipta itu berarti kan dari pikiran ya, ide kita, dan rasa itu ya berkaitan dengan hati ya. Kalau yang A, di situ ada yang namanya karsa. Kalau karsa itu berarti kan kemauan, tekad, niat ya. Terus kemudian kalau B, rasa dan karya. Di sini rasanya termasuk imaterial ya, tapi karyanya, kalau karya itu kan hasilnya, berarti ada wujud nyatanya ya. Yang C juga ada karya, yang D ada karyanya. Jadi yang lebih tepat di sini adalah cipta dan rasa. Lanjut nomor 2. Saya berpendapat orang akan kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya disebabkan karena A. menunda ketika melihat risikonya, B. menunggu bantuan pihak lain, C. berpikir mencoba usaha lain, D. mundur begitu melihat risikonya, E. bertahan dengan cara yang telah ada. Kalau kita lihat dari A, kita analisis dari A ya, menunda. Kalau kata-kata menunda berarti ada harapan, ada ingin mencoba lagi ya. Jadi tidak, maksudnya di sini masih ada keinginan untuk mencoba lagi walaupun sudah melihat risikonya pada saat itu. Kemudian yang B, menunggu bantuan pihak lain. Kalau menunggu bantuan pihak lain ini juga ada kemungkinan akan mengembangkan usahanya lagi. Berani untuk mengembangkan usahanya. Cuman mungkin ini kurang percaya diri sehingga harus menunggu bantuan dari pihak lain. Kalau C, berpikir mencoba usaha lain. Mungkin saja, mungkin karena usaha yang ini dirasa memang tidak cocok, tidak tepat, jadi sah-sah saja kalau kita mencoba untuk usaha yang lain yang lebih baik. Kalau D, mundur begitu melihat risikonya. Nah, kalau sudah melihat risiko terus kemudian kita mundur, itu tandanya kita kan tidak berani untuk mencoba untuk mengembangkan usahanya. Tentunya kalau kita sudah mundur, tidak ada keberanian untuk mencoba lagi, maka bisa saja kita akan kehilangan kesempatan dalam mengembangkan usahanya. Jadi kita kunci ya, sementara jawabannya D. Kita lihat yang E, bertahan dengan cara yang telah ada. Kalau bertahan berarti kita masih bisa dong ada kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Hanya saja kalau hanya bertahan yang telah ada, kurang adanya inovasi, saya rasa usahanya untuk berkembang yang lebih baik kayaknya agak butuh waktu yang lama ya, kecuali memang ya mudah kehendak Allah kan kita tidak tahu. Lanjut berikutnya, faktor geografis yang dapat mengilhami perkembangan budaya adalah, kalau kita lihat faktor geografis, kalau geografis berarti kan dilihat dari permukaan bumi ya, berarti ini berkaitan dengan wilayah. Kalau A, ide mengembangkan jalan kereta bawah laut, ini ide. Kalau B, letak sebuah daerah terhadap daerah lain.
C. Ide seseorang untuk menciptakan sesuatu. D. Hasil rekayasa genetika. E. Tidak sesuainya kemajuan peradaban terhadap sarana hidup. Kalau di sini faktor geografis yang kadang-kadang dalam perkembangan budaya itu dapat berpengaruh ya terhadap kita itu, kalau dari kalau kita lihat dari faktor geografis, saya rasa yang lebih tepat itu adalah yang letak sebuah daerah terhadap daerah lain, dan ini bisa menginspirasi ya dari daerah satu yang mungkin berkembang lebih pesat dan sebagainya, dapat menginspirasi atau mengilhami perkembangan budaya di daerah yang lainnya. Lanjut ya sahabat hebat, soal berikutnya. Dampak positif yang ditimbulkan akibat keberagaman budaya yaitu A. Menimbulkan krisis ekonomi dan moneter. B. Menimbulkan konflik antar elit dan golongan politik. C. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. D. Menimbulkan konflik antara yang kaya dan miskin. E. Menimbulkan konflik antar suku bangsa. Kalau kita lihat di sini pertanyaannya adalah dampak positif. Kalau dampak positif, kalau kita lihat di sini A. Menimbulkan krisis ekonomi, ini dampak negatif ya. Menimbulkan konflik, yang B ini juga dampak negatif. Kalau sebagai alat bersatunya masyarakat, walaupun kita berbeda-beda agama ya, ini juga sebagai alat ya, keberagaman budaya itu sebagai alat ya. Jadi kita kunci jawaban sementara yang C. Kalau kita lihat D, menimbulkan konflik, ini juga termasuk dampak negatif. Yang E, menimbulkan konflik, ini juga termasuk dampak negatif. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Lanjut sahabat hebat, calon ASN, mudah-mudahan sahabat hebat yang belajar bersama wali kelas channel di sini mudah-mudahan lolos P3-nya ya, mudah-mudahan lolos menjadi ASN yang baik ya, yang benar-benar niatnya adalah untuk mengabdikan kepada negara. Lanjut soal berikutnya. Kebudayaan kebendaan berupa alat dan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menguasai alam, menurut definisi kebudayaan dari Selo Sumarjan, termasuk ke dalam bagian yang dinamakan A. Karya, B. Cipta, C. Karsa, D. Jiwa, E. Rasa. Nah, di sini sebuah kebendaan berupa alat dan teknologi, berarti suatu karya yang konkret ya, yang nyata. Berarti di sini tepatnya adalah karya. Berikut ini pengertian kebudayaan menurut E.B. Taylor merupakan A. Keseluruhan sesuatu yang kompleks di mana di dalamnya terkandung pengetahuan, moral, hukum, adat istiadat yang didapat oleh seseorang. B. Hal-hal yang bersangkutan tingkah laku. C. Hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. C. D. Seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat. E. Kemampuan seluruh anggota masyarakat. Jadi di sini yang lebih tepat adalah ini adalah kalau menurut E.B. Taylor, saya pernah membaca itu adalah yang A. Berikutnya, dalam proses internalisasi budaya institusi yang berperan menampilkan pondasi nilai dan norma, yaitu kita lihat di sini adalah internalisasi budaya di institusi. Kalau di institusi berarti di lembaga ya, lembaga pendidikan ya. Di sini lebih tepat A. Sekolah, B. Pemerintah, C. Agama, D. Keluarga, E. Masyarakat. Ini berarti lebih tepatnya adalah yang sekolah. Lanjut. Berikut ini beberapa hasil kebudayaan dari imaterial adalah A. Religi, masjid, B. Tari-tarian, film dan TV, C. Candi, gereja, D. Patung, lukisan, E. Bahasa, adat dan ilmu. Nah, di sini ya, kalau hasil kebudayaan dari imaterial, kalau dari imaterial itu kan yang bisa diturunkan dari generasi ke generasi ya, yang abstrak juga, yang tidak bisa kita lihat ya, hanya bisa kita ini kalau saya lihat yang A. Masjid, abstrak ya. Kemudian kalau B. Tari-tarian, ini tari-tarian termasuk imaterial juga sih. Film, TV, namun di sini film TV bisa dilihat ya.
Kemudian kalau C, candi, ini konkret juga, benda nyata. D itu patung, lukisan, itu justru benda konkret juga. Jadi kalau bahasa, adat dan ilmu, ini hanya bisa kita benar-benar bisa diturunkan dari generasi ke generasi ya, bisa kita pelajari dari generasi ke generasi. Dan kalau bahasa, adat dan ilmu hanya bisa kita dapatkan dengan rasa, dengan ini ya, tidak bisa, bukan suatu benda yang konkret ya. Secara lebih tepat jawaban yang benar adalah yang Mohon maaf sahabat hebat, barangkali saya salah menjawab, mohon dikoreksi. Soal berikutnya, setiap hari Anda selalu hadir lebih awal dibandingkan dengan rekan Anda di kantor, sehingga Anda melakukan A. mengerjakan pekerjaan yang tertunda kemarin, B. menikmati udara pagi di lingkungan taman kantor, C. ngobrol dengan sesama pegawai, D. membaca koran, E. membuat rencana kerja hari itu. Kalau A. mengerjakan pekerjaan yang tertunda kemarin, mestinya sih pekerjaan kemarin harusnya sudah diselesaikan kemarin ya, mestinya ya. Kalau kita selalu menunda pekerjaan, itu juga tidak baik ya, nanti akan menumpuk, malah membuat kita stres sendiri gitu. Kalau B. menikmati udara pagi di lingkungan taman kantor, kalau saya ini hari ini, pagi ini termasuk saya sedang menikmati udara pagi. Boleh sahabat hebat lihat ya, posisi saya sekarang di bawah sekolah saya. Ini tempat saya mengajar, lingkungannya tuh di atas ya, itu ruang kelasnya di atas, bisa dilihat. Nah, kalau menikmati udara pagi di lingkungan taman kantor seperti yang sedang saya lakukan pagi ini ya, kebetulan hari ini saya hadir lebih awal. Biasanya sih enggak juga. Ini kebetulan pagi ini hadir lebih awal. Jadi ini adalah tempat saya mengajar di sini. Ini sekolah kami, tepatnya di MI Al-Fatah ya, Banjarnegara. Ini lingkungan sekolah kami, bisa dilihat. Nah, di sini saya sedang menikmati udara pagi. Kita lihat di bawah tempat atau di bawah sekolah kami, di gedung sekolah kami ini sangat sejuk ya udaranya, sehingga kami menikmati di sini. Di bawah itu ada taman sebenarnya. Cuman saya nggak berani ke bawah karena musim hujan ini lumayan agak licin jalannya ke bawah sana. Jadi cukup di sini. Nah, ini yang salah satu contoh yang bisa saya lakukan ketika berangkat lebih awal. Apalagi kalau berangkat lebih awal, teman-teman juga belum ada. Biasanya kebanyakan yang kita lakukan ngobrol ya dengan sesama pegawai. Tapi sebenarnya sebaiknya itu justru malah lebih baik ketika melakukan hal lain yang lebih positif ya. Biasanya kalau kita sudah ngobrol dengan sesama pegawai, jadinya kadang-kadang membicarakan sesuatu hal yang kadang-kadang membicarakan orang lain gitu. Jadi lebih baik kita menikmati udara pagi di lingkungan taman kantor. Kemudian termasuk ini saya sedang memanfaatkan waktu sambil menikmati udara pagi, sambil berbagi dengan sahabat hebat di sini ya, sambil belajar bersama, khususnya untuk teman-teman yang akan mengikuti P3K. Jadi kalau saya sih cenderung untuk menikmati udara pagi. Kalau ngobrol dengan sesama pegawai ya boleh-boleh saja itu. Tapi sayanglah udara yang sejuk seperti ini tidak kita nikmati kan. Jadi saya lebih memilih untuk menikmati udara pagi. Kalau membaca koran, untuk saat-saat ini kayaknya udah jarang ya orang membaca koran ya, karena sekarang udah pakai teknologi, bukanya internet dan sebagainya. Jadi sudah sedikit sih yang langganan koran, termasuk kami juga udah ini ya, sudah tidak berlangganan lagi sih gitu.
karena sekarang juga sudah ada koran digital ya, koran online juga. Kalau membuat rencana kerja hari itu, kalau untuk hari ini kenapa sih kita baru hari ini baru mau kerja, pagi-pagi berangkat, kenapa baru kita membuat rencana kerja hari itu? Kalaupun hari ini apa yang akan kita lakukan, mestinya rencana kerja untuk hari ini mestinya sudah dibuat tadi malam atau hari sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya, sehingga hari ini kita datang pagi sudah tahu hari ini kerja kita mau apa itu sudah terprogram, sudah terencana mestinya. Jangan sampai hari ini datang belum tahu rencana kerja mau apa, baru membuat rencana kerja hari itu juga. Nah ya, nih jadi kalau saya setuju untuk menikmati udara pagi karena sangat bermanfaat ya, selain untuk kesehatan kita, agar kita otaknya juga lebih fresh juga ya, oksigennya lebih banyak yang kita hirup pagi ini, sangat bagus udaranya. Soal terakhir, fungsi kebudayaan yakni A. Untuk menghasilkan seni budaya yang berguna, B. Untuk menambah aktivitas manusia di muka bumi, C. Untuk menjaga kestabilan lingkungan hidup, D. Agar manusia dapat bertahan hidup dan mampu memenangkan persaingan, E. Untuk melindungi manusia dari gangguan penghuni lainnya. Kalau salah satu fungsi kebudayaan, sebenarnya banyak sih fungsi kebudayaan ya, tapi ini salah satunya adalah saya itu lebih condong untuk jawaban menurut saya yang benar itu adalah yang A, untuk menghasilkan seni budaya yang berguna. Kalau yang B, untuk menambah aktivitas manusia di muka bumi, saya rasa ini kebudayaan aktivitas kurang ya. Kalau C, untuk menjaga kestabilan lingkungan hidup, ya mungkin juga. D, agar manusia dapat bertahan hidup dan mampu memenangkan persaingan. Kalau bisa bertahan hidup ya mungkin juga, tapi kalau mampu memenangkan persaingan, saya rasa hidup ini bukan persaingan kok. Kebudayaan ini adalah bukan suatu persaingan yang harus kita menangkan itu. Kalau yang E, untuk melindungi manusia dari gangguan penghuni lain, kebudayaan loh. Penghuni lain yang mana nih? Penghuni mana ya? Penghuni astral kali ya. Kalau saya cenderung yang A. Barangkali sahabat hebat punya jawaban lain, silahkan bisa berbagi pendapat ya. Kita saling share ya pendapat menurut sahabat hebat yang benar itu yang mana. Bolehlah kita saling sharing melalui di kolom komentar biar saya tahu ya masukan atau saran dan kritik dari sahabat hebat semua. Tentunya adalah untuk untuk kita semua ya, manfaatnya adalah untuk kita semua supaya kita lebih menambah perbendaharaan ilmu, menambah perbendaharaan latihan soal-soal yang khususnya teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K tahun 2021. Saya doakan mudah-mudahan sahabat hebat semua yang hari ini sempat belajar bersama dengan Wali Kelas Channel, mudah-mudahan kalian semua, sahabat hebat semua adalah lolos ya. Karena info yang saya dengar itu untuk lolos itu kuotanya kemungkinan tidak dibatasi ya, walaupun kemarin infonya dari Mas Nadiem, Mas Menteri, saya panggil Mas saja karena masih muda, Mas Menteri Nadiem Makarim, itu sih 1 juta, tapi kemungkinan bisa kurang bisa lebih tergantung yang lolos sesuai dengan standar yang ditentukan ya. Baik, seperti itu sahabat hebat, terima kasih pagi ini sudah belajar bersama dengan Wali Kelas Channel, memanfaatkan waktu luang untuk belajar walaupun sebentar. Mudah-mudahan walaupun sebentar ini, mudah-mudahan waktu sedikit ini berkualitas ya, bisa kita manfaatkan dengan hal-hal yang positif, bisa berbagi sesuatu yang baik ya. Mudah-mudahan sebagai niat ibadah kita, dan mohon maaf jika ada yang kurang benar atas jawaban saya, mohon dikoreksi. Sekian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wake.